wabarakatuh. Kepada para jamaah sholat Fajar dan muslimin, pada kesempatan kali ini kami dari pengurus DKM Sholat Fajar dan muslimin ikut berpartisipasi dalam rangka miladnya Islin Ragor DPD Julaihat Jakarta Timur. Mudah-mudahan keterlibatan kita ini menjadikan syiar Islam dan syiar DKM Sholat Fajar dan muslimin di masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syahdi wa darajin afatayadi رد العالمين يا أحير مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أغلق بك إلا بك نسعد وبجاهي جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا كي بيجي نصعد ونور شاد ربي بلغنا بجاهي بيجي واري خير مقعد ولع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله وصلاة الله إذا أغشى شرف رسلي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه والسلام المستبير والله دنيا نجاة صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسلم وبارك
Syukran kasir pada tim Hadroh Aryan yang telah membacakan rawi. Mudah-mudahan dengan kita membaca rawi dan sama-sama membacanya, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Baik hadirin umat Rasulullah SAW, acara selanjutnya yaitu Kalimatul Mukhtasarah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Musholah Al-Aslamiyah. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Faisal. Pada beliau, fa'alaihi fatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ma'dinir risalat sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjimiz zahirat. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para kiai, para asatidah, para muallimin, para hujjaj yang begitu banyak hadir di hadapan kita, yang terus terang saya belum kenal satu persatunya, yang mohon maaf tidak menyebut nama satu persatu. Namun demikian, fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya, ta'zim saya, penghormatan dan mahabbah saya kepada segenap para asatidah, para muallimin yang hadir bersama kita di hadapan kita. Kita doakan guru-guru kita, asatidah kita, Allah panjangkan umur mereka dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya serta juga di dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus juga para jamaah yang tergabung di dalam Juleha, juru sembelih halal, ya, yang alhamdulillah saya lihat badannya keker-keker semuanya kelihatannya. Ya, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini, pada saat ini kita sama-sama dapat hadir, berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus kita sama-sama memperingati maulidnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tentunya mudah-mudahan kita berharap setiap langkah kita untuk kita hadir dan berkumpul di majlis yang mulia ini, fa insyaallah semua tercatat amal ibadah, tercatat amal saleh si Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan rahmah dari Allah, pandangan kasih sayang Allah dan pandangan syafaat nanti di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan hadirat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja Al-Fakir daripada pengurus Musalla Aslamiyah yang pertama-tama ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba bihudurikum kepada segenap para asatidah, para guru-guru dan juga segenap para jamaah yang hadir pada siang hari ini. Dan alhamdulillah kami tentunya sebagai pengurus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana musalla kami pada hari ini berketempatan dalam
peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan sekaligus juga alhamdulillah ya milad daripada Silin Ragor yang kita doakan panjang umur ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kami berterima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian, wabil khusus para asatidzah pada siang hari ini yang dalam sepekan ini musola jadi 2 kali maulid. Alhamdulillah. Jadi malam Ahad yang lalu alhamdulillah musola kita juga mengadakan peringatan maulid, dan alhamdulillah lagi ya pada siang hari ini ya pun musola juga berketempatan dalam acara peringatan yang sama, yang tentunya ini insyaallah menjadi keberkahan bagi kita semua bersama, dan juga bil khusus ya pengurus musola Islamiyah maupun lingkungan yang ada di wilayah musola Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami selaku pengurus juga mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana mungkin dalam penyambutan dan lain sebagainya, dalam penempatan ya kurang berkenan dan lain sebagainya, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya sekali lagi kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini insyaallah perkumpulan yang mendapatkan rahmah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jemaah sekalian, mari kita sama dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan. Beliau Ustadz Tohsin adalah salah satu murid daripada Dr. Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SQ As-Siddiqiyah. Beliau murid kesayangannya. Mari sama kita dengarkan kalam atau ilmu yang disampaikan, ilmu Allah yang disampaikan oleh lisan beliau. Mari sama kita dengarkan. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه رحمة للعالمين. Segala puja dan puji syukur yang wajib dan harus selalu kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sampai bagaimanapun hingga mati pun kita nanti wajib kita syukuri, karena sampai mati pun nanti itu merupakan rahah, merupakan waktu istirahatnya seorang mukmin. Jangan dipikir kita meninggal terus itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahatul mukmin ketika dia udah meninggal, maka itu pun wajib kita syukuri. Salawat dan salam yang tak putus kehadirat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan kunci daripada masuknya kita umat Nabi Muhammad ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang saya hormati seluruh pembesar-pembesar Juleha. Ada Ustadz Ali Subarkah, ada Ustadz Fitrah, ada Habib Zain, ada Pak Kiai. Kiainya banyak, Masya Allah. Ya, berjajar semua, Masya Allah. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama nggak hafal, Ustaz. Hafalnya hafal muka. Iya. Kedua, rada malu saya kalau seandainya titelnya nggak ada kesebut. Jadi takut salah-salah yang saya sebutin, maka saya jamak aja. Ya, muslimin muslimat begitu maksudnya. Khususnya sahibul wilayah Al-Ustaz Haji Ahmad Faisal. Kalau itu nggak boleh salah, ya, karena udah numpang di mari kita, pakai acara salah, suruh pulang habis ini. Habis ini kau tausiah.
dan seluruh jamaah yang hadir Selatan. di majlis yang insya Allah kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat bagi kita semua di tempat ini. Ya, balang ngasih ilmu kepada kita. Saya sebenarnya rada pengen protes, cuman saya pikir ini bisa jadi bahan. Protesnya kudunya dari awal, tapi saya tahan-tahan, diempet-empet. Saya pengen protes sama yang bikin selebaran, sama yang nyebut nama saya. Ternyata nama saya selalu berubah. Begitu. Selalu berubah. Waktu kecil saya dikasih nama sama abah saya Muhammad Tosin. Oh. To-nya itu Tahir, Sin-nya itu Husin. Kebetulan saya nama anak pertama laki-laki dari 9 saudara, nomor 6. Nungguin 5 cewek semua. Begitu brojol kita, diambil nama njit kita. Yang dari sebelah bapak, sebelah emak. To amesin, Tosin. Tapi begitu ketemu teman-teman waktu kecil dipanggilnya Acin. Karena rada-rada sipit, tapi hitam. Jadi Cina hitam. Dipanggilnya Acin. Begitu udah gedean dikit, subhanallah, Allah kasih kesempatan saya sempat sampai ke Madinah. Waktu orang di kedutaan Saudi nulis visa, dia bingung tulisan Indonesia THA, kagak ada THA. Akhirnya ditulis Tahasin pakai bahasa Arabnya. Orang Arab, orang imigrasi di sana, orang paspornya, dia kagak ngerti tulisan Tahasin, dipanggil Tahsin. Ya, Tahsin. Jadi nama saya banyak. Subhanallah, udah lama nih saya nggak kenal dengar lagi nama Tahsin. Masuk Silindragor, di Silindragor dipanggil lagi Tahsin. Waduh. Jadi itu kisahnya. Saya mau protes, abis ini nasi kuning ya, Ustadz Boni. Ustadz Boni, Ustadz Abi Firman, jangan lupa nasi kuning saya, karena udah berubah nama saya berapa kali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addul ladzina zalamu yauma ya'adduz zalimu aydiyahum. Ketika orang-orang zalim menggigit tangan mereka, kedua tangan mereka. Mereka berkata, apa yang mereka katakan? Yaqulu ya laitani ittakhadhtur rasula sabila. Kenapa enggak aku ambil jalan untuk bersama Rasul? Belakangan baru pada nyesel. Lalu dilanjutkan dengan ayat, ya wailata lattakhadhtu fulanan khalila. Sungguh jadi penyesalan, kenapa enggak aku ambil si fulan ini, orang soleh ini, jadi khalilku, jadi kekasihku. Silindragor, silaturahmi lintas raya Bogor. Silaturahmi aja udah jelas dari kalimat silah yang artinya nyambung. Rahmi ini itu dari dalam perut kita, waktu kita di dalam itu namanya rahim. Jadi kalau kita ketemu begini bukan sekedar kenal, kalau sudah namanya silaturahmi, saling menyambung apa yang ada di dalam hati. Menyambung tali silaturahmi ini begitu penting. Karena apa? Julasa'il khair, duduknya dengan orang yang ahli kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Ya Rasulullah, ay julasa'il khair?" Siapa orang-orang yang baik yang ketika kami duduk bagus buat didudukin, buat bareng-bareng? Apa kata Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, man zakkarahum wajhuhu lillah. Orang yang kamu ketemu itu mukanya bikin kamu ingat sama Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasulullah bilang, yang apabila dia ngomong mantikuhu, ya ngomongnya dia itu manfaat buat kamu. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, zakkarakumul akhirah ilmu. Orang yang apabila dia punya ilmu, ilmunya bisa membawa kamu, mengingatkan kamu kepada akhirat. Maka Masya Allah,
Bapak-bapak yang hadir, yang nggak ikut Silin Ragor, yang nggak ikut Juleha, yang hadirnya niatnya niat maulid, Pak, Bu nggak ada ya, tadi kata Ustaz nggak ada Ibu, kita biasanya pakai Bu ya Ustaz ya, berhubung nggak ada Pak, panjang Paknya. Ini di depan Bapak, Masya Allah, di depan adik-adik nih, Masya Allah, hadir bersama kita guru-guru, hadir bersama kita para asatidz, hadir bersama kita para kiai, yang kata para alim ulama, yakfi binadhris salihin, kalau kita ketemu orang soleh ini ngelihatnya aja itu udah cukup. Bisa ngelihat Masya Allah Habib Zain min zuriyatir Rasul, bisa melihat Masya Allah Ustadz Ali Subarkah, Kiai Anwari, Kiai Imam, Ustadz Faisal, ya, Ustadz Fitrah, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang Masya Allah keilmuannya nggak kurang. Maka nikmat mana yang kita dustakan ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah, kata Rasulullah, annakum tub'atsu ma'a man tuhib, kalian bakal diutus, bakal dibangunkan bersama dengan orang-orang yang kalian cinta. Kalian akan kumpul nanti di yaumul qiyamah dengan orang-orang yang kalian demen. Kalau kita demenannya sama asatidz, demenannya para guru, ya, demenannya para habaib, insya Allah waktu kita nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah, kita termasuk golongan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, makan pulang ya. Maka jamaah sekalian, ketika kita hadir di majalisil ilm, tempat-tempat yang diajarkan ilmu di dalamnya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan buat kita sebuah kenikmatan, yang kenikmatan itu ketika kita hadir di dalamnya, Allah akan balas dengan sebaik-baik balasan, baik itu di dunia dan di akhirat, asal datangnya dengan niat-niat yang ikhlas. Jangan niat mau makan, ya Masya Allah, tapi itu aja udah baik. Dia masih mau hadir, ini hadir, Allah kasih semuanya. Niat yang ikhlas yang menjadikan kita insya Allah menjadi orang-orang yang tumbuh, orang-orang yang bisa menjadikan di dalam hati kita kecintaan kepada orang-orang soleh, kecintaan kepada majelis-majelis ilmu, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu maulid yang perlu kita ingat, bahwasanya maulid ini tadi udah sempat disampaikan oleh Ustadz Aminuddin ya. Ustadz Aminuddin betul nggak Ustadz? Nggak salah. Muhyiddin, maaf. Ustadz Muhyiddin. Nah kan tuh, makanya saya nggak sebut tadi. Nah, saya takut, saya udah dari awal kan, daripada saya salah saya bilang jama aja dah. Ya. Ustadz bilang tadi disampaikan bagaimana tentang maulid ini menumbuhkan rasa cinta kita. Saya teringat sebuah perkataan Al-Habib Ali Sahibu Sumtid Durar, Habib Ali Habsyi. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya kita ini sudah terhalang daripada melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sudah tidak bisa lagi menyentuh kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kita nggak bisa ngelihat, kulit nggak bisa menyentuh, tapi kata beliau, jangan kita haramkan diri kita daripada silah, daripada sambungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan sifat-sifat Rasulullah, dengan cara mendengarkan apa yang disebutkan dalam maulid-maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah salah satunya cara yang terakhir yang tersisa saat ini buat kita untuk bisa menyambung diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kerasa bahwasanya dengar suara gedebak-gedebuk di masjid, di musola, di tempat-tempat rumah-rumah yang bikin maulid terus kita jadi benci. Jangan sampai nauzubillah sampai kita benci sama
orang-orang yang bikin maulid ngerasa terganggu. Nauzubillah summa nauzubillah, jangan. Justru ketika mereka saudara-saudara kita bikin acara-acara seperti ini, hadir. Cuma sayangnya kadang-kadang orang yang hadir niatnya udah lain. Kadang-kadang hadir di tempat-tempat maulid nggak paham isinya maulid. Datang ke tempat maulid, ya, kita datang ke tempat maulid, duduk aja. Bacain mulai rawinya, bab pertama, usul pertama, pasal kedua nih, baik dibaca Barzanji, Diba, apa semua Siftud Durar, tapi kagak ada yang ngerti apa sih yang dibaca. Walaupun demikian, insya Allah dapat pahalanya. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita yang hadir ataupun yang ceramah ngasih tahu isinya maulid itu kayak gimana. Saya punya pengalaman beberapa tempat bikin maulid, ketika selesai kita tanya, paham nggak maulidnya isinya apa? Kagak. Akhirnya apa? Banyak orang-orang sekarang, ya, banyak orang-orang sekarang ini dibelokin sama akidah-akidah yang rada-rada menyimpang, yang tadi dikatakan Ustadz ini nggak demen sama orang-orang maulid. Mereka bilang, mau ngapain duduk di situ? Paham ngapain di situ? Kagak. Lah emang bener, emang kagak paham dia. Terus di situ ngapain? Ya ada makanannya, demen kita. Ya kalau cuma makan doang mah percuma. Tapi kalau seandainya kita tahu isi maulidnya, bagaimana cerita Rasulullah SAW diceritakan dalam kitab-kitab maulid tersebut, bahkan sampai ketika mahalul qiyam ada rasa bunga, ada rasa gembira, ada rasa senang, maka itulah yang akan menambahkan nilai daripada kehadiran kita di tempat maulid. Yang ceramah ataupun yang punya tempat, kalau bisa bikin yang mau dibaca bikin sekalian yang ada terjemahnya. Yang mau dibaca Siftud Durar, kasih yang ada terjemahnya, bagiin ke jamaah. Jadi paling tidak ketika mereka membaca, mereka melihat, oh maksudnya yang dibaca itu ini. Ini yang jadi nilai minus buat kita, orang-orang yang demen maulid, orang-orang yang suka bikin maulid, tapi yang hadir maulid nggak paham sama isi maulid. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Ali Al-Habsyi, jangan kita haramkan pendengaran kita daripada mendengarkan kisah-kisah Rasulullah SAW, karena dengan itulah satu-satunya jalan saat ini bagi kita untuk bisa menjadi silah, menjadi sambungan kepada Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Risalatul Ghazali, Ar-Rasail Ghazali mengatakan tentang suhbah, tentang bagaimana kita mencari teman dalam duduk, teman dalam pergaulan. Di antaranya beliau katakan, ketika kita berteman, maka yang pertama saling menghormati. Punya teman, sama-sama teman begini, mentang-mentang teman, manggil sembarangan, jangan. Kata Imam Ghazali, pertama menghormati, kedua memanggil dengan nama yang baik. Ya, udah namanya sih cakep, Muhammad, tapi panggilnya Mehmet. Ya, namanya cakep. Misalkan namanya Ustadz Boni aja tuh namanya robahan tuh, mana beliau? Boni Adi. Ya, udah robahan tuh. Ya. Nah ini nama-nama yang seperti ini kalau seandainya panggilannya itu buruk, keper lah, petruk lah, apalah, jangan dipakai. Saya setiap ketemu orang, kalau dia nyebutin nama julukannya, saya nggak mau. Nama ente aslinya siapa? Nama saya Ihsan. Oh aslinya Ihsan, saya panggil Ihsan. Itu karena itu bentuk penghargaan, kata Imam Ghazali. Kemudian kata Imam Ghazali, ketika kau bertemu dengan orang itu, duduk bersama mereka, ketika mereka berkata, dengarkan perkataan mereka, tatap matanya, supaya apa? Kalian menghargai orang tersebut. Dan juga kata Imam Ghazali, ketika beliau, orang-orang yang kita ajak berbicara, jangan pernah kau potong pembicaraan mereka. Lalu yang terakhir kata Imam Ghazali, ketika kau meninggalkan mereka atau mereka hendak meninggalkanmu, bangunlah tanda penghormatan kepada orang-orang tersebut. Nah kita ini kadang-kadang sama teman, sama sahabat, ya sahabat-sahabat kita yang datang, balik aja udah. Ya,
Kita kagak ahiroin tuh. Ya udah, motor itu aman, balik dah. Hal yang seperti ini mengurangi nilai persahabatan. Datang antri sampai depan, masya Allah. Itu merupakan tanda penghargaan, kata Imam Ghazali. Dan yang terakhir, Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengatakan, ba'da tatim ni'matil iman, setelah sempurnanya nikmat iman, itu adalah ketika kita mempunyai seorang sahabat, kata Sayyidina Umar, sahabat yang akuffu fiha minal iman wal Islam, yang bisa mencukupkan kamu daripada nikmat iman dan Islam, membawa kita kepada kebaikan, katanya. Maka kata Sayyidina Umar, peganglah dia. Sebab apa? Sebab orang-orang tersebut yang akan menjadikan kita di yaumul qiyamah berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, nikmat yang sudah kita rasakan pada sore hari ini, siang hari ini, nikmat julasa al-khair, nikmat duduk dengan orang-orang baik, nikmat duduk dengan orang-orang yang masya Allah tabarakallah, semua munawwar, semua penuh dengan cahaya. Setelah kita mendengarkan maulid, setelah kita insya Allah selepas ini ada makan-makannya dan ramah tamah, ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang kaya batin dan kaya zahir. Hati kita terisi, zahir kita pun terisi. Dan insya Allah, Allah jadikan semua yang menjadi tempat ini, Mushola Islamiyah dengan fasilitasnya, Allah berikan kemuliaan tempat ini. Dan yang hadir Allah juga berikan, tinggikan derajatnya insya Allah. Dan dijadikan kita semua termasuk pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saling mencari nanti di yaumul qiyamah, ketika kita udah masuk surga, atau siapa yang duluan masuk surga, mana si fulan yang kemarin saya hadir bersamanya, mana si fulan yang kemarin saya hadir bersamanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, nanti orang-orang mukmin keluar dari neraka, kita ada yang ngerasain neraka, ada yang ngerasain neraka, nggak semuanya langsung masuk surga. Ketika keluar dari neraka, kata Rasulullah, itu saling mencari satu sama lain. Maka carilah di dunia ini sebanyak-banyaknya sahabat-sahabatmu, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Dan semoga sekali lagi kita menjadi orang-orang yang berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah hamba biasa, manusia biasa yang enggak luput dari salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Fadilatul Ustaz Tahsin yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah sekalian, selanjutnya Mau'idhah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Habibunal Mahbub Al-Habib Zain bin Umar Alatos. Bercucuranlah sanubari ini teraplikasikan lewat air mata, bukti bahwa kita masih ada hubungan terhadap wali-wali Allah, tersambung terhadap mata rantai emas murni, yaitu Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tembus pandang mata batin ini kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW demi menambah keberkahan. Maulid Nabi besar Muhammad SAW hadir daripada darah daging manusia agung Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mari kita dengarkan penuh dengan hikmat, agar kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Pada beliau Habibunal Mahbub Al-Habib Zain bin Umar Alatos, fa alaihi fatafaddal maskura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, walhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلزما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي وآل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد معاشر الحاضرين رحمكم الله. Wabil khusus yang sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Ali Subarka. Benar Ustadz Saya berkawan sama beliau udah lama, nggak tahu sekarang jadi ketua saya, luar biasa. Satu lekar saya sama beliau di Ustadz Umar Al-Kifayah As-Saghafi. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sampai kita hormati guru kita yang telah menyampaikan ceramahnya luar biasa Al-Mukarram Ustadz Tasin. Benar ya? Tasin. Masya Allah. Ada yang berkata sebagian ulama Tasin adalah ismun min asma'illah, salah satu daripada nama Allah itu Tasin. Ada yang berkata Tasin gabungan dari Toha dan Yasin. Ala kulli hal, yang lebih tahu namanya, artinya, maknanya beliau dan orang tua beliau. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan makin berkah. Allah tambahkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Mukarram Ustadz Fitrah, Mukarram Ustadz Imam. Saya ngambil jamak juga deh begitu. Guru Boni, akrab benar gitu. Saya nggak tahu kalau ujung-ujungnya saya disuruh ceramah, makanya saya tanya tadi sebelum kemari, ini acara Juleha semua kan, Silin Ragur ya. Ya udah saya pakai begini aja deh. Emang setiap kalau acara saya begini terus udah. Dia curang pakai kain, saya lihat ketua pakai kain. Wow. Kokok lagi. Ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul Allah tambahkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kumpul kita pada siang hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, arsalnaka, mengutus engkau wahai nabi, wahai rasul, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami mengutus engkau wahai Nabi untuk menjadi saksi nanti atas umatmu, atas umat manusia, bangsa jin maupun bangsa manusia. Nanti Nabi Muhammad menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Nabi Muhammad sampaikan mereka kerjakan atau tidak, jangan sampai nanti dijadikan alasan oleh mereka bahwasannya risalah Nabi Muhammad tidak sampai kepada mereka. Jadi nanti Nabi Muhammad menjadi saksi di hadapan Allah ketika Allah ingin menyiksa orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan semua apa yang telah sampai dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa mubasysyiran, dan aku utus engkau wahai Nabi untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa nadhira, dan untuk orang-orang kafir sebagai peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian semua hai umat manusia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan kalian semua memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang memerintahkan kita untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk yang paling besar di akhir zaman ini untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dibacakan kepada umatnya kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu tadi ceramahnya Ustaz Tausin dikatakan salah satu faedah kenapa kita kumpul dalam acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, kenapa para kiai, para habaib dari dulu sampai sekarang ngajak umat bicara tentang Maulid Nabi? Kenapa nggak bicara tentang masa kecil Nabi? Kenapa tidak bicara tentang masa dewasa Nabi? Kenapa tidak bicara tentang masa keluarga Nabi dan lain-lainnya? Kenapa? Karena hanya dengan waktu Maulid saja hati kita bisa condong kagum, terheran-heran betapa takjubnya kita dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kelahiran seorang manusia manapun, seorang makhluk manapun yang Allah turun tangan sampai ikut merayakannya. Di dalam kitab Maulid Simtud Durat, fahina gurba wa nuhi hadal habib a'lanati samawati arduna bitarhib. Ketika datang masa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'lanati samawati wal arduna bitarhib. Diumumkan di seluruh langit-langit dan seluruh bumi-bumi. Langit kan banyak, ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi. Itu diumumkan semuanya agar semua menyambut gembira. Di dalam kitab Maulid Adibai, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu nadi fi sairil makhlukat, wahai malaikat Jibril, umumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bitahani wal bisyarat, agar mereka semua menyambut dengan gembira. Apa yang disambut? fa inna nurul mawsun wa sirral maknun alladhi wajadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama anquluhu fi hadhihi al-lailati ila batni ummihi masrura wa amlau bihi al-kauna nura wa afuluhu yatiman wa tahiru ahla baitihi tathira. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Jibril, umumin kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, agar semua menyambut gembira. Kenapa? Karena sesungguhnya cahaya yang selama ini tersimpan, rahasia yang terjaga, yang cahaya ini telah aku ciptakan sebelum adanya sesuatu, sebelum ada langit dan bumi. Di dalam kitab Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di situ beliau meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kasih tahu aku, apa sih yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi ini? Apa sih yang Allah pertama kali ciptakan sebelum adanya sesuatu? Kan semua selain Allah itu makhluk, berarti semuanya adalah ciptaan, hanya Allah sang Khalik. Nah, yang pertama kali Allah ciptain itu apa? Bagus banget ini Sayyidina Jabir bertanya seperti ini kepada Nabi Muhammad. Tepat jawabnya, karena semua yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Nabi Muhammad, Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu Pak, kalau bicara nggak pakai nafsu. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu bersumber dari wahyu ilahi. Pantas kalau Sayyidina Jabir nanyanya dengan Nabi Muhammad, tepat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Jabir. Dan beliau, Nabi Muhammad berkata, Gala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk sampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, untuk menyambut dengan gembira. Ini cahaya akan aku pindahkan ke perut ibunya dalam keadaan gembira, bahagia. Wa amla'u bihil kauna nura, dan aku terangi alam semesta ini dengan cahaya. Bayangin Pak, satu-satunya makhluk manusia
bahkan tidak ada nabi dan rasul yang kelahirannya sama seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh makhluk disuruh menyambut. Malaikat Jibril sibuk Pak, bolak-balik ke langit ke bumi, sampai bidadari bingung berhias. Ada apa ini, surga kok berhias? Surga wangi, tapi ketika waktu lahirnya Nabi Muhammad lebih wangi dari sebelumnya. Bidadari heran, ada apa ini? Akhirnya malaikat Jibril katakan, wahai bidadari, dandanlah kalian karena sesungguhnya Habibullah Muhammad akan lahir. Sesungguhnya kekasih Allah Muhammad akan dilahirkan pada malam hari ini. Dan bidadari Pak, bayangin. Makanya kalau kita cuma sekedar dengar, kalau kita mau pikir, dari kelahirannya sudah begitu istimewa Allah buat, yang tidak ada makhluk manapun lahirnya seperti itu. Seluruh malaikat sibuk untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat lain, Siti Maryam dan Siti Asiyah, dua wanita ahli surga, beliau diutus oleh Allah untuk nemenin, membantu proses kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan ditemani dengan para bidadari. Malaikat, di dalam riwayat lain, malaikat berbaris dari langit sampai rumahnya Siti Aminah menyambut sang cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Malam pada saat itu terang benderang, yang biasanya hanya bisa dilihat di siang hari, nggak bisa dilihat di malam hari. Pada lahir baginda Nabi Muhammad SAW, yang bisa dilihat di siang hari bisa juga dilihat di malam hari. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan wa amla'u bihil kauna nura, dan itu bukan omong kosong belaka. Aku akan terangi alam semesta ini. Ternyata ada saksinya, yaitu Ummu Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Beliau adalah salah satu wanita yang ikut membantu proses lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan ketika proses lahirnya Nabi Muhammad, ketika sampai padaku Nabi Muhammad, aku gendong, aku lihat keluar, ternyata alam ini sangat terang sampai aku bisa melihat gedung-gedung yang ada di Persia, gedung-gedung yang ada di Roma, Mekah sampai Roma itu jauh Pak. Roma adanya di wilayah Italia sana, Eropa, jauh. Biasanya nggak pernah kelihatan, tapi saking terangnya saat lahir Nabi Muhammad SAW, Allah buat terang alam semesta ini. Gedung-gedung yang ada di Roma kelihatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan banyak kejadian yang luar biasa saat lahirnya Nabi Muhammad. Ummu Syafa ceritakan sampai terus tertanam kejadian keistimewaan lahirnya Nabi Muhammad sampai besar. Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau mengatakan fakuntu min awalin nas islama, aku tidak ragu lagi untuk ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku termasuk menjadi orang-orang yang bagian daripada orang-orang masuk Islam yang pertama kali. Lah kita Pak beruntung, bapak kita Islam, ibu kita Islam, kurang bangga apa kita sama kita punya agama? Lihat bagaimana Sayyidina Ka'ab bin Ahbar, Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta dari anak pendeta yang telat masuk Islam gara-gara dibohongin sampai bapaknya. Bapaknya seorang pendeta Yahudi. Beliau masuk Islam di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telat masuk Islamnya gara-gara dibohongin. Beliau bercerita, falamma mata allamani abi taurata illa sifran wahidan. Semasa hidup ayahku, aku selalu diajarkan tentang kitab Taurat illa sifran wahidan, kecuali satu lembar. Kagak pernah diajarin kepada saya. Giliran lempengan itu, lembaran itu tuh ditutup, dimasukin laci. Begitu terus seumur hidup ayah saya. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku wafat, ketika ayahku mati, aku buka lembaran yang tidak pernah diajarkan kepadaku. Ternyata di dalamnya isinya tentang umat, tentang Nabi Muhammad dan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung masuk Islam Pak. Lah kita terlahirkan dari Islam, harusnya kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Mana ada 1400 tahun Nabi Muhammad udah wafat, hari lahirnya sampai gini, banyak orang mau merayakannya. Ada orang yang begini lahirnya? Nggak ada. Ada juga dikeluarin duit. Loh, ini acara maulid-maulid seperti ini bukan cuma di sini. Kita orang Jakarta sampai tahu di mana tempat berbagai gang, wilayah,
itu pada ngadain Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan cuma di Jakarta, di berbagai daerah di Indonesia, dan bahkan bukan cuma di Indonesia, seluruh negara umat Islam mereka ramai-ramai mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi dari keistimewaan Nabi Muhammad yang sehingga harusnya kita ini condong kepada Nabi Muhammad, pengen tahu tentang Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Kurang apa Pak? Segitu banyak umat muslim, mereka relakan harta mereka, waktu mereka, keringat mereka, lelah mereka untuk kesuksesan kelancaran Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada satu manusia pun dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang seperti baginda Nabi Muhammad, dan kita menjadi mulia sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada yang ingin saya katakan, banggalah jadi umat Nabi Muhammad, bangga jadi orang Islam. Nih kita bisa kumpul gara-gara ajaran syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam Juleha, juru sembelih halal, Silin Ragor, ini semua berpusat daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena ajaran Nabi Muhammad, demi Allah kita mungkin masih ada saling bunuh antara lain, kita nggak bisa duduk bareng seperti ini. Ini semua ajaran Nabi Muhammad yang membuat kita semua bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu bagikan saudara kandung. Bahkan saudara kandung kalau kafir kalah ikatan saudaranya dengan saudara yang beriman. Yang mengangkat derajat kita adalah ajaran Islam, yaitu buah dari perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar bangga jadi orang Islam, biar bangga jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keadaan kita sekarang hina segini, Pak? Saya pikir waktu Ahok di demo dengan jutaan orang karena menistakan satu ayat Al-Quran, saya pikir di Indonesia udah pada kapok dah, kagak bakalan lagi orang hinain agama Islam. Saya pikir orang udah kagak bakalnya nistain agama Islam. Kenapa? Karena mereka telah lihat, bahkan dunia telah lihat bagaimana umat muslim Indonesia marah ketika satu ayat saja Al-Quran dinistakan oleh seorang pejabat. Tapi apa yang terjadi, Pak? Apakah hilang sudah penistaan terhadap agama Islam? Enggak, justru makin banyak makin kemari. Pembunuhan terhadap orang Islam, penistaan, pelecehan, penghinaan terhadap agama Islam. Ya, ini semua kesalahan kita. Karena kita merasa acuh dengan kemuliaan Islam. Karena kita merasa masa bodoh lu gua. Kita enggan mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita malas amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban demi kewajiban kita tinggalkan. Pantas kalau Allah terus hinakan kita seperti ini. Lucu kan? Negeri mayoritas muslim yang merdekanya dari darah orang-orang Islam, dari nyawa orang-orang Islam, tapi musibah banyak bertubi-tubi. Lucu, Pak. Ini semua sebab apa? Apakah karena Allah zalim sama kita? Padahal kita semua orang Islam, mayoritas umat Islam, bahkan negeri terbesar muslimin di Indonesia. Nggak ada yang lain. Tapi kenapa musibah terus bertubi-tubi? Ya karena kemaksiatan banyak, Pak. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah sekali-kali kami membinasakan satu negeri, satu wilayah, satu kampus, satu desa kecuali penduduknya orang-orang zalim. Maksiat apa yang nggak ada di Indonesia, Pak? Artinya kita beruntung sekarang ada organisasi Juleha. Kan sekarang nih halal haram dari MUI udah dicabut, udah kagak ada lagi tuh yang halal haram. Nggak boleh MUI mengecap ini halal, ini haram, nggak boleh. Jadi nanti agar lebih hati-hati membeli makanan dan lain-lainnya, karena kita nggak tahu mana yang halal mana yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Soal bicara halal dan haram apa efeknya kita yakin sama tahu semuanya. Makanya terbentuknya ini organisasi Juleha. Bangkit, cintailah Nabi Muhammad, cintailah syariat Nabi Muhammad, hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen mulia, jalan satu-satunya, kalau kita pengen bahagia, jalan satu-satunya adalah ikuti ajaran Islam, junjung tinggi ajaran Islam.
Mudah-mudahan kita semua Allah beri taufik hidayah sehingga kita bisa benar-benar mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kita taufik hidayah untuk kita bisa istiqamah dan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Zain yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan ilmu Allah yang disampaikan oleh lisan beliau bermanfaat untuk kita semua. Hadirin jamaah, untuk kesempurnaan acara ini mohon doa kepada Kiai Haji Imamuddin. Pada beliau untuk doa dipersilakan. Alhamdulillah wa la ma'budu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ikutin Aba-aba ya. Siap bang? 1, 2, 3. Salam Leha. Bismillahirrahmanirrahim.